Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Jalan Kodim dengan saya Bang Jako. Kemarin ada yang bertanya ya, apa benar bisa menembus akhirat selagi kita masih hidup, masih di dunia? Karena selama ini orang memahami bahwa akhirat itu adalah sesuatu alam setelah kita meninggalkan alam dunia. Tapi kemudian di konten-konten saya banyak mengatakan bahwa kita bisa menembus dimensi akhirat selagi kita masih hidup. Apa benar seperti itu ya? Nah, saya mau katakan begini, bahwa ketika para nabi-nabi dan rasul dulu mengungkap tentang akhirat, itu semua rata-rata mereka masih dalam kondisi hidup, masih di dunia gitu ya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa alam akhirat itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang kodim. Nah, jadi dari dua fakta ini saya mencoba untuk mengurai. Ya, yang pertama tadi, kalau misalnya statement tentang akhirat itu diungkap ketika para nabi dan rasul masih hidup, berarti sebenarnya itu adalah sebuah pengalaman, ya, sesuatu yang telah dialami kemudian diceritakan oleh mereka. Ya, baginda Nabi, ya, termasuk nabi-nabi sebelumnya pun selalu menyinggung akhirat gitu. Jadi sebenarnya adalah sebuah pengalaman yang sudah mereka alami, sudah mereka lewati, kemudian mereka menceritakannya. Ya. Nah, fakta yang kedua tadi, bahwa akhirat itu adalah alam yang kekal atau kita sebut sebagai alam kodim. Ya, yang namanya kekal itu berarti dia sudah ada di masa lalu, masa lampau, kemudian masa sekarang pun juga ada, dan dia juga ada di masa yang akan datang. Karena kekal itu kan artinya tiada awal, tiada akhir, berarti dia selalu ada. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman nabi dan rasul tadi yang mengupas akhirat ketika dia masih hidup, ya berarti ada sebuah dimensi yang sifatnya kekal, selalu ada, ya, yang bisa mereka tembus, sehingga kemudian ketika mereka menembus dimensi itu, ya, dan ketika kembali kepada dimensi dunia, nah disitulah dia kemudian membahasakan pengalaman itu. Nah, yang namanya di alam kodim itu kan adalah sebuah alam yang tidak terdefinisi, ya, terdeskripsi. Di situ yang ada hanya sebuah pengalaman yang sifatnya rohania dan bisa kita katakan sebagai subjektif, karena dialami oleh masing-masing orang yang memenuhi rukun dan syaratnya untuk bisa menembus dimensi itu. Nah, ketika keluar dari dimensi itu dan ingin membahasakan pengalaman mereka di alam itu, ya tentu mereka membahasakannya dengan subjektivitas masing-masing. Nah, disinilah terkadang muncul bahasa-bahasa kias, di mana tentu bahasa yang dimunculkannya itu kiasnya itu tentu mengikuti situasi dan kondisi zamannya. Bahasa-bahasa yang relevan, yang mudah dipahami oleh umatnya, oleh kaumnya pada saat itu, bahasa itulah yang disampaikan tentang situasi dan kondisi akhirat itu. Nah, ini kan banyak ya, banyak nabi-nabi dan rasul, termasuk ya ulama-ulama terdahulu mungkin, ya, para wali. Mereka semua sebenarnya
ketika melewati sebuah rukun dan syarat, mereka bisa menembus kepada dimensi itu, kepada alam akhirat itu, yang kodim itu. Nah, tentu mereka kemudian dalam menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka, ya disitulah terkadang muncul bias gitu. Ya, muncul kias-kias di mana orang yang tidak pernah memasuki alam itu memberikan pemanaan yang lain atau berbeda dengan yang dimaksud dari yang mengeluarkan kias itu. Nah, berarti dengan dengan penjelasan ini, berarti sebenarnya siapapun ketika dia masih hidup, dia juga bisa melewati atau masuk dimensi itu. Yang penting mereka mengikuti jalan atau rukun syarat yang sudah ditempuh oleh yang pernah mengalami tadi. Yang pernah mengalami itu ya salah satunya adalah baginda Rasul kan, yang menceritakan tentang surga dan neraka dan sebagainya gitu. Ya, alam barzah dan seterusnya. Nah, tentu baginda Nabi kan sebenarnya memberikan sebuah tuntutan-tuntutan ya, bagaimana kita bisa untuk menggapai akhirat itu. Dan selalu kan penekanannya begitu, bahwa jangan terfokus kepada duniawimu, tapi bagaimana kamu bisa peduli dengan akhiratmu. Ya, peduli dengan akhirat sebenarnya sejatinya adalah bagaimana supaya kita bisa menembus dimensi itu, mengalami dimensi akhirat itu selagi kita masih hidup. Bukan terus mempersiapkannya, tapi yang harus kita lakukan adalah mencari dan terus mencari bagaimana kita bisa menembus dimensi itu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa akhirat itu nanti, ya berarti sebenarnya dia harus mempelajari kembali tentang nubuat atau pesan-pesan baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Karena kita dituntut untuk segera bisa menjalani kehidupan akhirat itu selagi kita masih hidup. Nah, sebenarnya memasuki dimensi akhirat itu kan di situ yang namanya instrumen-instrumen indrawi ya, termasuk akal, di situ kita harus mematikan itu. Ya, karena memang dimensinya sudah berbeda. Karena instrumen indrawi kita serta dilengkapi dengan plus akal itu adalah instrumen duniawi untuk membaca dunia, menganalisa dunia gitu. Nah, kalau kita masih terus berfokus kepada di situ dengan memaksimalkan fungsi-fungsi itu semua, ya kita tidak, itu justru akan menjadi hijab bagi kita untuk bisa menembus itu. Makanya kan ada perintah matikanlah dirimu gitu ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah mematikan fungsi-fungsi jasmani, indrawi gitu, sehingga kemudian rohani kita bisa dibangkitkan ya, karena yang bisa menembus dimensi akhirat itu yaitu ya rohani itu sendiri. Karena rohani itu dunianya adalah ya akhirat. Rohani itu adalah sesuatu yang kodim gitu, dia kekal ya. Jadi makanya yang bisa masuk ke dimensi itu juga adalah rohani. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membangkitkan rohani kita? Karena kalau rohani kita tidak dibangkitkan, ya fisik jasmani kita ya jelas tidak akan bakalan bisa itu. Ya, karena ketika misalnya orang mati pun ya itu jasmanikannya kembali kepada asalnya, itu tanah. Tetapi ada sebuah dimensi, ada rohani di situ
itulah yang kemudian akan berpulang. Tetapi dalam proses selagi kita hidup, ya, nah di situ ada sesuatu yang melekat pada rohani itu, ya. Nah, itu adalah jiwa tadi. Makanya bagaimana supaya rohani kita bisa bangkit, ya harus selalu ada yang namanya aktivasi rohani. Di dalam proses setelah aktivasi rohani inilah kemudian ada sebuah proses di mana jiwa itu terus dan terus menerus untuk disucikan, ya, sampai kemudian dia menjadi mutmainnah, dan itulah nanti yang akan bisa kembali kepada sumber apa yang maha rohani atau yang disebut dengan ilahi raji'un. Nah, dalam proses-proses perjalanan itulah sebenarnya, ya, ada yang dikatakan alam barzakh, ya, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan rohani dalam rangka kita kembali atau ilaihi raji'un. Nah, jadi bahasa-bahasa yang di Quran itu adalah sebuah bahasa-bahasa kias yang disampaikan oleh Nabi, dan tentu kias itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman pada saat itu. Ya, jadi memang perlu sebuah pembacaan yang teliti, ya, yang betul-betul dalam gitu. Makanya dikatakan bahwa di Al-Waqiah 79 yang bisa menyentuh atau memaknai Quran itu adalah jiwa-jiwa yang tersucikan atau ruhani yang tersucikan gitu. Tidak bisa sembarang, ya, karena ya itu tadi bahwa Al-Quran itu bukan cuma sebatas dimensi fisiknya saja, ya, dia adalah sesuatu yang memiliki makna kodim di balik dari kalimat-kalimat Al-Quran itu, ya. Nah, dan yang bisa membaca makna kodimnya itu adalah tentu mereka-mereka yang sudah memasuki alam kodim itu sendiri. Ya, itu. Jadi kembali saya ingin menegaskan bahwa kita bisa menembus dimensi akhirat selagi kita masih hidup, dan itu ada sebuah rukun dan syarat yang harus kita lewati, dan ada sebuah proses di mana proses-proses inilah yang dulu dilewati oleh Nabi dan Rasul, sehingga kemudian mereka bisa mengalami alam kodim itu. Nah, inilah sebenarnya metodologi atau proses ini yang terus-menerus diwariskan secara turun-menurun, ya, dan itu sampai kapanpun, termasuk di zaman ini. Jadi kepada saudara-saudaraku di luar sana, segeralah cari dan temukan metodologi tersebut, karena dengan metodologi itulah yang kemudian bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dimensi rohani, ya, masuk ke alam akhirat, menapaki jalan kodim untuk menuju dan bertemu kepada Sang Maha Rohani, Sang Maha Kodim. Tetap station di channel ini, ya, Jalan Kodim bersama saya, Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.